hari Sabat kepada teman-teman semua. Selamat datang kembali ke acara Vespa kita pada setiap hari Jumat petang. Dan sebelum kita memulakan Vespa kita pada petang ini, saya suka untuk memungsikan satu ayat yang terdapat dalam Ulangan 31 ayat 8, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Mari kita semua memulakan acara kita dengan menyanyikan beberapa lagu pujian. Untuk lagu pertama kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Side by Side. Side by side we stand, waiting God's command, worshiping the saving King, living by His grace and moving on in faith. Jesus will see us through. Meet me in heaven, we'll join hands together. Meet me by the Savior's side. I'll meet you in heaven, we'll sing songs together. Brothers and sisters, I'll be there. Soldiers all are we to go where Jesus leads. Fight the foe and we will overcome. Heaven is our goal to save every soul. Pray that we all will be there. Meet me in heaven, we'll join hands together. Meet me by the Savior's side. I'll meet you in heaven, we'll sing songs together. Brothers and sisters, I'll be there. Pray that we all will be there. Sebagai lagu pembuka, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Tuhan Tak Pernah Janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada
asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita semua berdoa. Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih Bapa atas 6 hari yang lalu yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dan Bapa, pada saat ini adalah hari Sabat-Mu yang indah. Biarlah Engkau terus memberkati kami setiap bersatu. Biarlah Engkau terus memberikan kami kesehatan tubuh badan, agar kami akan tetap dapat melakukan pekerjaan kami sampai kedatangan-Mu yang kedua kali ya Bapa. Dan Bapa, pada saat ini saya juga ingin mendoakan untuk acara Vespo pada masa ini agar berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa atas segalanya. Terima kasih karena sudah mengampuni dosa-dosa yang sudah kami lakukan. Kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada masa ini saya menjemput Edriani untuk special song, dan lepas ini diikuti dengan saudara Aaron untuk memberikan pelajaran kepada kita semua. If my people will humble themselves and pray, if they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways, I will hear from heaven and forgive their sins. I will hear from heaven
selamat sore kepada sahabat-sahabat semua. Apa kabar kamu pada hari ini? Dan tidak lupa juga saya ingin mengucapkan selamat menyambut hari Sabat kepada kita semua. Saya sudah rindu untuk berjumpa dengan kamu di church, terutamanya untuk Vesper dan Sundown pada sepanjang dari bulan 3 start PKP yang tahun lalu, sehinggalah ada PKPB, PKPD dan PKPP yang seterusnya. Sampailah sekarang dia PKP balik, kita sudah lama tidak Sundown dan juga Vesper. Tapi kita bersyukur sebab untuk Sundown dan Vesper kita masih boleh teruskan kita punya kebaktian secara online. Oke, pada hari ini saya akan memberikan satu pelajaran pendek dan tajuk dia ialah takut. Adakah Anda pernah merasa takut? Soalannya lah. Dan sebelum itu saya rasa lebih baik untuk kita tahu apa itu definisi takut. Dan definisi untuk takut ini saya cari di dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan di sini ada 3 definisi yang dia berikan. Yang pertama ialah tidak berani untuk menghadapi sesuatu yang pada perasaannya akan membahayakan diri dan lain-lain. Contohnya yang diberikan di sini, kanak-kanak dia takut akan hantu. Itu contoh dia lah. Yang kedua ialah berasa bimbang atau ragu-ragu, atau gelisah atau khawatir. Contohnya takut gagal dalam pemeriksaan. Dan definisi yang ketiga ialah berasa segan dan hormat. Dan contoh yang diberikan di sini ialah takwalah kamu akan Allah. Jadi yang ketiga ini ada kaitannya dengan Tuhan yang kita percayai. Merasa takut ialah sesuatu yang normal di dalam kehidupan kita. Saya sendiri pernah merasa takut dan saya yakin kamu juga pernah merasa takut. Mungkin kita takut kena marah, takut hantu kalau masih budak-budakan, kalau kena takut terus takut later. Di sini saya ingin kongsikan satu cerita. Dan cerita ini berkaitan dengan seorang nurse yang nurse ni mungkin dia sudah berumur agak berumur lah, mungkin 50-60 itu kita tidak pasti. Tapi ni nurse dia perlu menjalankan satu prosedur untuk memeriksa dia punya keadaan jantung. Dan prosedur ini dipanggil angiogram. Saya pasti kamu semua, kebanyakan dari kita datang dari medical field, jadi kamu pasti tahu apa nih angiogram. Dan nurse ini mengatakan dia takut untuk menjalani itu angiogram. Dan sebabnya ialah sebab dia tahu bagaimana itu angiogram dilakukan. Dia tahu macam mana tu prosedur dia. Mungkin dia rasa takut, mungkin sakit ataupun apa-apa side effect yang dia boleh dapat semasa menjalani itu prosedur. Biasanya kalau orang ni dia merasa takut dan bimbang bila dia tidak tahu akan masa depan ataupun dia tidak tahu apa yang akan dia jalani. Dan ini nurse sangat special dia punya perasaan takut kan. Dia takut bukan sebab dia tidak tahu, tetapi dia tahu. Dan sebenarnya di dalam Alkitab sendiri dia ada mengatakan mengenai takut. Dan saya rasa ada banyak ayat Alkitab yang mengatakan macam ni. Takutlah akan Allah. Jadi persoalan di sini, mengapa kita perlu takut kepada Tuhan kita?
Bukankah Tuhan kita itu yang menciptakan kita? Bukankah Dia mengasihi kita semua sebagai umatnya? Dan bukankah Dia telah mengirimkan anak Dia Yesus Kristus untuk mati di kayu salib dan menghapus dan menebus dosa kita semua? Jadi kenapa perlu ada perasaan takut di dalam diri kita kepada Tuhan kita? Adakah Tuhan kita itu jahat? Tidak kan? Dia malah mengasihi kita. Dia malah memberikan apa yang kita perlukan. Jadi kalau dipikir secara biasa, kita sebagai umat manusia seharusnya tidak merasa takut kepada Tuhan. Tetapi di dalam Alkitab sendiri mengatakan kita perlu takut akan Tuhan. Nah, mari kita berbalik kepada definisi takut tadi yang saya sudah share dengan kamu di awal-awal, dan saya ingin tekankan di definisi dia yang ketiga, yaitu berasa segan dan hormat. Keadaan kita saya boleh kasih kait dengan nurse itu tadi, nurse yang saya kasih cerita dalam kisah tadi. Mengapa kita perlu takut akan Tuhan, dan maksudnya kita untuk takut kepada Tuhan? Kita takut kepada Tuhan sebab kita kenal Tuhan dan Tuhan kenal kita. Kita tahu Tuhan mengasihi kita, dan kita perlu mempunyai rasa hormat kepada Tuhan. Jadi rasa takut di sini ialah bukan yang macam takut biasa, tetapi lebih kepada kita mau menghormati Tuhan kita mau taat dan setia kepada Dia. Bila kita merasa takut dengan Tuhan, kita akan mendengar ataupun mendengar Dia punya nasihat ataupun apa saja Dia punya ajaran di dalam Bible. Jadi di sini saya ingin simpulkan bahwa perasaan takut kita kepada Tuhan perlu ada di dalam setiap diri kita masing-masing. Dan itu maksudnya kita perlu taat kepada Tuhan, kita perlu menghormati Dia, dan yang penting kita tahu Tuhan mengasihi kita. Jadi saya ada satu panggilan untuk kita semua pada hari ini. Kita perlu memahami yang Tuhan mengasihi kita, dan kita perlu takut akan Allah, di mana bermaksud kita harus setia kepada Dia. Ada beberapa ayat Alkitab yang saya boleh kasih share dengan kamu. Dalam Amsal 9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Dalam Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh muslihat. Jadi marilah kita semua terus taat kepada Tuhan. Dan sampai di sini saja saya punya pelajaran pendek pada hari ini. Terima kasih sebab kamu setia untuk mendengar sharing pendek yang saya berikan, dan saya berharap supaya kita semua diberkati oleh sharing pendek yang saya sudah share pada hari ini. Terima kasih. Sebagai lagu penutup kita, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekarang saya menjemput Aaron untuk doa penutup. Mari kita semua berdoa. Tuhan yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih karena Kau telah memimpin kami pada sepanjang 1 minggu yang lalu. Dan pada hari Sabat ini kami dapat belajar satu pelajaran yang baru mengenai takut, di mana di dalam Alkitab ada satu panggilan untuk kami untuk merasa takut kepada Tuhan. Dan itu adalah panggilan di mana kami patut merasa hormat dan merasa dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau mengingatkan kami untuk terus setia kepadamu, dan berkati pelajaran itu supaya dapat membantu kami menguatkan iman kami sementara kami kedatangan kedua kali. Tuhan, doa ini saya serahkan dalam nama Yesus sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih karena sudah bersama-sama kami untuk acara Vespa pada hari Sabat ini, dan kita akan bertemu kembali dalam acara kita pada esok hari, Sabat School, Divine Service, dan juga Sundown Worship pada esok harinya. Terima kasih dan selamat hari Sabat sekali lagi.